Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Apoteker Wafa S. Farm Farm. Di sini kita akan masuk kepada mata kuliah manajemen farmasi di pertemuan ke-6. Nah, di sini kita akan membahas tentang gaya kepemimpinan dan manajemen sumber daya manusia. Nah, di sini kita akan mempelajari beberapa materi. Yang pertama adalah tentang definisi dari pemimpin. Kemudian yang kedua adalah analisis teori pemimpin terhadap kepemimpinan. Yang ketiga adalah fungsi pemimpin. Kemudian yang keempat adalah tentang kepemimpinan secara umum. Yang kelima adalah gaya kepemimpinan, dan yang terakhir adalah manajemen sumber daya manusia. Oke, kita masuk ke materi pertama, yaitu tentang definisi dari pemimpin. Menurut Hersey and Blanchard, di sini pemimpin adalah seseorang yang bisa mempengaruhi orang lain ataupun kelompok supaya bisa melakukan unjuk kerja secara maksimum yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan organisasi. Kemudian, menurut Morgan, di sini pemimpin itu memiliki 3 macam peran yang dikenal dengan 3A. Yang pertama adalah lighting, yaitu di mana pemimpin itu harus bisa menyalakan semangat pekerja dengan tujuan individunya. Peran yang kedua adalah lining, di mana seorang pemimpin itu harus bisa menggabungkan antara tujuan individu dengan tujuan organisasi, sehingga setiap pekerja ataupun orang itu bisa menuju ke arah yang sama. Dan pemimpin itu juga harus bisa allowing, yaitu memberikan keleluasaan kepada pekerjanya untuk bisa menantang dan mengubah cara mereka bekerja supaya bisa menghasilkan pekerjaan yang maksimal. Jadi intinya adalah, seorang pemimpin itu adalah seseorang yang karena kecakapan pribadinya, baik itu dengan ataupun tanpa pengangkatan resmi, nah dia itu bisa mempengaruhi kelompok yang dipimpinnya untuk bisa mengarahkan usaha bersama menuju arah pencapaian sasaran-sasaran tertentu. Itu yang disebut dengan pemimpin. Nah, yang kedua adalah tentang analisis teori pemimpin terhadap kepemimpinan. Nah, di sini ada 6 teori tentang pemimpin dan kepemimpinan. Yang pertama adalah teori genetis atau keturunan. Nah, teori ini mengatakan bahwa leader is born and not made. Jadi pemimpin itu dilahirkan atau memang sudah ada bakatnya sejak lahir, bukan dibuat. Nah, teori yang kedua itu adalah teori sosial. Teori mengatakan bahwa leader is made and not born. Jadi pemimpin itu dididik, bukan pemimpin itu ada secara kodrati. Nah, yang ketiga adalah teori ekologis, di mana seseorang itu bisa berhasil menjadi pemimpin yang baik jika telah memiliki bakat kepemimpinan sejak lahir. Tapi, bakat tersebut kemudian dikembangkan dengan adanya pendidikan yang teratur serta pengalaman yang memungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut. Teori yang keempat adalah teori trait, di mana pemimpin ini dia memiliki cara yang bervariasi karena memang pemimpin itu punya karakteristik atau disposisi yang memang sudah melekat pada dirinya, seperti rasa percaya diri, empati, ambisi, kontrol, dan rasa ingin tahu. Kemudian teori selanjutnya adalah teori situasional, di mana seorang pemimpin itu akan muncul dalam situasi yang berbeda, gunanya untuk menyesuaikan perbedaan kebutuhan dan penyesuaian lingkungan. Nah, teori yang terakhir adalah teori transaksional dan transformational leader, di mana kalau yang transaksional ini berarti pemimpin itu berdasarkan pemikiran bahwasanya pemimpin itu bisa memberikan motivasi kepada bawahan dengan bentuk instrumen seperti uang atau sistem reward. Kemudian ada kepemimpinan transformasional, di mana kepemimpinan ini bersifat universal, kemudian bisa diaplikasikan tanpa memperhatikan adanya budaya, kemudian pemimpin itu juga bisa memberikan semangat kepada bawahannya untuk bisa lebih mementingkan kepentingan organisasi atau kelompok. Nah, itu adalah teori-teori dasar tentang kepemimpinan dan pemimpin. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang fungsi pemimpin itu sendiri. Yang pertama, pemimpin itu memiliki fungsi planning atau perencanaan. Kedua, ada fungsi organizing atau pengorganisasian. Kemudian ada fungsi actuating atau leading atau kepemimpinan. Dan yang terakhir ada fungsi controlling, yaitu pengawasan atau pengendalian. Di sini kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah fungsi perencanaan, di mana seorang pemimpin itu segala aktivitasnya dia harus bisa memikirkan apa saja yang akan dikerjakannya. Kemudian kira-kira berapa ukuran atau jumlahnya, siapa saja yang bisa melaksanakan aktivitas tersebut, kemudian siapa yang bisa mengendalikannya. Lagi-lagi tujuannya apa? Supaya tujuan organisasi itu bisa tercapai secara maksimal. Nah, fungsi yang kedua adalah fungsi pengorganisasian,
di mana proses pembagian kerja ini melihat bahwasanya ada unsur-unsur yang saling berhubungan, yaitu di antara sekelompok orang dan individu, kemudian adanya kerjasama, dan juga ada tujuan tertentu yang telah ditetapkan di dalam organisasi tersebut. Fungsi selanjutnya adalah fungsi kepemimpinan, di mana implementasi dari aransemen yang sudah disusun oleh pemimpin itu didukung dengan adanya support atau dukungan dari orang lain. Nah, fungsi selanjutnya ada fungsi pengendalian atau pengawasan, di mana kemampuan seorang pemimpin untuk melakukan fungsi-fungsi pengendalian itu adalah proses rangkaian dari tindakan pengamatan, pengukuran, juga penilaian dari pekerjaan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Selain itu juga untuk mengetahui jika memang ada pekerjaan yang dilaksanakan itu sudah sesuai dengan rencana yang telah ditentukan atau tidak, atau mungkin tidak sesuai dengan target. Itu adalah fungsi dari pengendalian atau pengawasan. Ini adalah perbedaan antara pemimpin dan non-pemimpin, antara bos dengan leader gitu. Apa sih bedanya? Kalau kita sebut dengan pemimpin, itu biasanya dia bisa memberikan inspirasi kepada bawahannya atau bisa memberikan inspirasi kepada pekerjanya. Sedangkan yang non-pemimpin, apa yang kita dengar bos, itu hanya bisa menekan pekerjanya tanpa memberikan inspirasi kepada pekerjanya. Kemudian, yang namanya pemimpin itu juga bisa melaksanakan pekerjaan serta mengembangkan pekerjaannya. Nah, kalau yang non-pemimpin, itu dia hanya bisa melaksanakan pekerjaan dengan mengorbankan pekerjaan lainnya. Selanjutnya perbedaannya adalah pemimpin itu dia bisa menunjukkan kepada pekerjanya bagaimana seharusnya melaksanakan suatu pekerjaan. Tapi kalau non-pemimpin itu dia tidak memberikan contoh, tidak memberikan petunjuk, tetapi justru malah menimbulkan perasaan takut kepada bawahannya dengan berbagai macam ancaman dan paksaan. Kemudian, pemimpin itu selalu menerima segala resiko juga dengan penuh tanggung jawab, sedangkan non-pemimpin itu biasanya suka mengelak dari tanggung jawabnya. Kemudian, perbedaan selanjutnya adalah pemimpin itu suka menyelesaikan persoalan yang mungkin timbul dalam kegiatan atau pekerjaan sehari-harinya, sedangkan non-pemimpin itu biasanya ketika terjadi suatu permasalahan, itu mengalihkan kesalahannya kepada pihak lain. Nah, itu adalah gambaran perbedaan antara pemimpin dan non-pemimpin. Definisi kepemimpinan itu adalah kemampuan mempengaruhi orang lain, bawahan ataupun kelompok. Selain itu juga kemampuan untuk mengarahkan tingkah laku bawahan ataupun kelompok. Kemudian juga memiliki kemampuan atau keahlian khusus dalam bidang yang diinginkan kelompoknya untuk mencapai tujuan kelompok tersebut. Peter Drucker mengatakan bahwasanya pondasi dari kepemimpinan yang efektif itu adalah berpikir berdasarkan misi dari organisasinya, kemudian misi tersebut didefinisikan dengan baik, kemudian ditegakkan juga secara jelas dan nyata. Ada beberapa faktor yang menunjang kepemimpinan yang efektif. Yang pertama dari karakteristik kepribadiannya, dan yang kedua bisa kita lihat dari fisiknya. Di sini adalah ciri-ciri karakteristik kepribadian dari pemimpin. Yang pertama, biasanya pemimpin itu adalah mudah menyesuaikan diri, kemudian pemimpin itu juga biasanya lugas, pemimpin juga harus berwibawa dan berkarisma, biasanya juga pemimpin itu kreatif atau banyak idenya, dan dia harus tegas dalam mengambil keputusan, dan biasanya pemimpin itu juga relatif dominan atau menonjol dibandingkan dengan rekan-rekan yang lain. Pemimpin juga bertenaga dan berstamina tinggi, kemudian dia juga ekstrovert atau berkepribadian terbuka. Kemudian seorang pemimpin itu juga harus ramah, jujur, kemudian cerdas, maskulin, percaya diri, dan bijaksana. Kemudian ini adalah ciri fisik pemimpin yang ideal, bahwasannya digambarkan kalau pemimpin yang ideal itu adalah seseorang yang memiliki fisik yang atletis, menarik, dan tinggi. Tapi bukan berarti bahwasanya jika ada seseorang yang memiliki fisik berlawanan dengan hal-hal ini, bukan berarti dia bukan pemimpin yang ideal. Ini hanya gambaran secara umum saja. Biasanya pemimpin yang ideal itu adalah fisiknya seperti ini. Selanjutnya adalah gaya kepemimpinan. Nah, di sini ada berbagai macam gaya kepemimpinan. Kalau gaya kepemimpinan pelatihan ini adalah gaya kepemimpinan yang harus cepat mengenali sebuah kekuatan, kelemahan, serta harus bisa memotivasi anggota timnya supaya bisa membantu setiap individu agar bisa berkembang. Nah, biasanya kita itu harus sering membantu anggota tim untuk menetapkan tujuan yang cerdas. Setelah kita membantu, kemudian kita kasih feedback yang mendorong pertumbuhan. Nah, biasanya gaya kepemimpinan ini juga harus terampil dalam menciptakan lingkungan yang positif dan harus bisa memotivasi.
Gaya kepemimpinan selanjutnya adalah yang visioner. Nah, kalau yang visioner ini biasanya dia harus memiliki kemampuan yang kuat untuk mendorong kemajuan, serta mengantarkan perubahan dengan cara menginspirasi karyawan atau bawahannya supaya bisa mendapatkan kepercayaan untuk ide baru. Nah, biasanya yang visioner ini dia bisa membangun ikatan organisasi yang lebih kuat dibandingkan dengan gaya kepemimpinan yang lain. Kemudian juga ini bisa sangat membantu untuk organisasi kecil supaya bisa berkembang pesat, atau mungkin kalau misalnya organisasinya sudah lebih besar, dia bisa mengalami transformasi atau restrukturisasi perusahaan. Kemudian ada gaya kepemimpinan pelayani. Nah, biasanya kalau gaya kepemimpinan ini itu memiliki pola pikir bahwasannya dia bisa mengutamakan seseorang dan percaya bahwasannya anggota timnya itu bisa terpenuhi secara pribadi ataupun profesional, sehingga menjadikan anggotanya bisa lebih gampang diatur dan bisa menghasilkan pekerjaan yang lebih baik. Nah, biasanya untuk pemimpin-pemimpin yang menggunakan gaya kepemimpinan ini, biasanya dia mendapatkan rasa hormat yang lebih tinggi dari bawahannya atau dari karyawannya. Nah, dan gaya kepemimpinan ini juga bisa untuk membangun moral karyawan dan membantu orang-orang yang terlibat secara maksimal di pekerjaan atau organisasi mereka. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan autokratis. Nah, ini biasanya mengarah ke otoriter. Dia biasanya cuma fokus ke hasil sama efisiensinya aja. Ini sebenarnya bagus juga, tapi hanya untuk mungkin organisasi atau perusahaan yang memang memerlukan pedoman yang ketat atau kepatuhan yang tinggi. Nah, ini juga di sisi lain bisa melumpuhkan secara kreativitas dan mungkin banyak karyawan yang merasa terkekang dengan gaya kepemimpinan autokratis ini. Sebaliknya ada gaya kepemimpinan lepas tangan. Kalau lepas tangan ini biasanya dia lebih banyak memberikan tugas kepada anggotanya dan memberikan sedikit pengawasan. Nah, ini biasanya untuk anggota-anggota atau mungkin perusahaan yang memang sudah sangat berpengalaman. Tapi di sisi lain bisa menyebabkan penurunan produktivitas kalau misalnya karyawannya bingung dengan memang tujuan pemimpin mereka karena tidak diinfokan lebih lanjut kepada anggotanya. Nah, gaya kepemimpinan selanjutnya adalah demokratis. Nah, ini adalah gaya kepemimpinan yang kombinasi antara autokratis dengan lepas tangan. Biasanya kalau yang demokratis ini dia bisa pemimpin itu meminta masukan dan memberikan feedback dari timnya sebelum mengambil keputusan. Nah, biasanya gaya kepemimpinan demokratis ini yang sering kali diutamakan karena bisa mendorong tingkat keterlibatan karyawan serta bisa meningkatkan kepuasan di tempat kerja. Nah, biasanya gaya kepemimpinan ini lebih mengutamakan diskusi dan partisipasi karena bisa membuat organisasi itu lebih fokus kepada kreativitas dan inovasi. Kemudian ada gaya kepemimpinan penentu kecepatan. Ini biasanya efektif untuk mencapai hasil yang instan atau cepat. Dia fokusnya sama kinerja, tapi juga dia sering menetapkan standar yang tinggi dan meminta pertanggungjawaban anggotanya untuk mencapai tujuannya dengan cepat. Nah, kemudian ada gaya kepemimpinan transformasional. Dia biasanya berfokus sama komunikasi yang jelas, penetapan tujuan dan motivasi karyawan. Nah, biasanya dia lebih fokus sama komitmen terhadap tujuan organisasi. Kemudian ada gaya kepemimpinan transaksional. Dia fokus sama kinerja. Nah, biasanya untuk gaya kepemimpinan ini, dia lebih kepada mengutamakan intensif. Biasanya gaya kepemimpinan transaksional ini lebih mengutamakan insentif. Jadi, insentif ini digunakan sebagai pacuan karyawannya untuk bekerja. Jadi, apa yang dilakukan sama karyawan ini akan diberikan imbalan sesuai dengan apa yang sudah dikerjakan. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan birokrasi. Nah, biasanya kalau birokrasi ini anggota timnya harus mengikuti aturan dan prosedur persis seperti dengan yang tertulis. Nah, ini biasanya paling efektif jika diterapkan di industri atau departemen yang teratur seperti keuangan, kesehatan, atau pemerintahan. Baik, selanjutnya adalah tentang manajemen sumber daya manusia. Nah, di sini ada definisinya satu-satu. Yang pertama ada sumber daya, itu adalah seluruh faktor produksi yang diperlukan untuk menghasilkan output, termasuk di sini adalah manusia. Sedangkan definisi manusia sendiri adalah salah satu makhluk Tuhan yang memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan makhluk lain. Kemudian, definisi sumber daya manusia di sini terbagi menjadi dua, ada yang mikro dan makro. Kalau yang mikro itu definisinya adalah setiap manusia atau individu yang bekerja atau menjadi anggota di sebuah perusahaan ataupun institusi yang biasa disebut dengan pegawai, karyawan, buruh, pekerja, serta tenaga kerja. Sedangkan definisi sumber daya manusia secara makro itu definisinya adalah penduduk suatu negara yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik penduduk tersebut sudah bekerja ataupun belum.
Kemudian untuk definisi manajemen sumber daya manusia sendiri adalah proses yang dilakukan oleh atasan untuk memperoleh, mempertahankan, serta mengembangkan tenaga kerja, baik dari segi kualitas ataupun kuantitasnya, supaya apa? Supaya tenaga kerja itu dapat didayagunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Nah, ini fungsi-fungsi dari manajemen sumber daya manusia. Yang pertama adalah fungsi planning atau perencanaan, di mana fungsi ini berarti merencanakan tenaga kerja secara efektif dan efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan untuk mewujudkan suatu tujuan organisasinya. Nah, fungsi yang kedua adalah organizing atau fungsi pengorganisasian, di mana fungsi ini berarti menyusun suatu organisasi dengan cara mendesain struktur dan hubungan antara tugas-tugas mana yang harus dikerjakan oleh tenaga kerja yang telah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian ada fungsi directing atau pengarahan. Nah, fungsi ini adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan bagaimana caranya supaya mau bekerja sama dan bekerja secara efektif dan efisien untuk membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, serta masyarakat secara umum. Fungsi selanjutnya adalah controlling atau pengendalian. Nah, biasanya kegiatan mengendalikan ini adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan supaya bisa mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan bisa bekerja sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Fungsi selanjutnya adalah pengadaan tenaga kerja, di mana fungsi ini berarti proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, serta induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau organisasi. Selanjutnya ada fungsi pengembangan atau development, di mana fungsi ini adalah proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pengadaan pelatihan dan pendidikan. Selanjutnya ada fungsi kompensasi, di mana fungsi kompensasi ini adalah memberikan balas jasa baik itu langsung ataupun tidak langsung, baik itu berupa uang ataupun barang kepada karyawannya sebagai imbalan jasa atas yang telah dilakukan oleh karyawan tersebut kepada perusahaan. Kemudian ada fungsi pengintegrasian, di mana fungsi ini adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan. Tujuannya supaya tercipta kerjasama yang serasi dan saling menguntungkan. Fungsi selanjutnya adalah fungsi pemeliharaan, di mana fungsi ini adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental, serta loyalitas karyawan supaya karyawannya mau bekerja sama sampai selesai masa kerjanya atau bahkan sampai pensiun. Kemudian ada fungsi kedisiplinan. Nah, fungsi ini biasanya keinginan atau kesadaran untuk mentaati peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan serta mentaati norma-norma sosial yang ada. Nah, lanjut ke tujuan dari manajemen sumber daya manusia, dan tujuan organisasional ini adalah untuk dapat mengenali keberadaan manajemen SDM dalam memberikan kontribusi pada pencapaian efektivitas organisasi. Nah, biasanya nanti dari Departemen Manajemen SDM ini akan membantu para manajer yang ada untuk menangani hal-hal yang memang berhubungan dengan SDM. Kemudian ada tujuan fungsional. Nah, tujuan fungsional ini adalah untuk mempertahankan kontribusi departemen pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Jadi biasanya SDM itu jadi nggak ada artinya kalau manajemen SDM itu punya kriteria yang lebih rendah daripada tingkat kebutuhan perusahaan atau organisasi. Selanjutnya ada tujuan sosial. Nah, kalau tujuan sosial ini biasanya secara etis dan sosial merespon kebutuhan-kebutuhan dan tantangan masyarakat melalui tindakan minimalisasi dampak negatif terhadap organisasi. Nah, biasanya kalau organisasi itu gagal menggunakan sumber dayanya untuk keuntungan masyarakat, nah biasanya nanti akan menyebabkan hambatan-hambatan pada kegiatan sosialnya. Kemudian tujuan personal. Nah, tujuan personal ini biasanya membantu karyawan untuk mencapai tujuannya, paling tidak tujuan-tujuan yang bisa meningkatkan kontribusi individual terhadap organisasi. Nah, biasanya tujuan personal karyawan ini bisa dipertimbangkan kalau memang karyawan tersebut harus dipertahankan atau mungkin karyawannya harus dipensiunkan, bahkan dimotivasi. Nah, kalau tujuan personal tidak dipertimbangkan, biasanya kinerja dan kepuasan karyawan itu bisa menurun, bahkan karyawan tersebut bisa meninggalkan organisasi atau perusahaannya. Di sini ada dua tantangan dari manajemen SDM, ada faktor eksternal dan faktor internal. Yang pertama, faktor eksternal, itu contohnya seperti tantangan politik dan hukum, kayak ada perubahan kebijakan pemerintah seperti perubahan UMR, itu juga bisa menjadi kendala untuk perusahaan atau organisasi. Kemudian ada tantangan ekonomi, terjadinya fluktuasi ekonomi makro itu bisa juga menjadi tantangan tersendiri untuk suatu perusahaan, jadi kita perlu perhatian khusus untuk efektivitas dari tim kerjanya. Kemudian ada tantangan teknologi, jadi kita juga harus bisa beradaptasi dengan teknologi yang ada supaya bisa meningkatkan
pelayanan yang berkualitas. Kemudian ada tantangan demografi juga. Nah, di sini termasuk juga tingkat pendidikan, usia, jenis kelamin, itu bisa mempengaruhi manajemen SDM. Kemudian ada tantangan sosial budaya dengan berbagai macam nilai, sikap, dan gaya hidup di masyarakat, itu bisa mempengaruhi berbagai pandangan dan kebijakan organisasi seperti adanya emansipasi wanita atau peran wanita dalam dunia kerja. Nah, ini contoh tantangan untuk di internal, yaitu ada rencana strategis. Nah, ini biasanya kualitasnya menentukan baik atau tidaknya suatu organisasi, baik jangka pendek ataupun jangka panjang. Kemudian faktor selanjutnya internal itu adalah anggaran. Ada atau tidaknya anggaran itu menjadi kunci untuk bisa merealisasikan rencana strategis dari perusahaan atau organisasi. Kalau anggaran terbatas, otomatis implementasi dari rencana strategisnya juga akan terhambat. Nah, selanjutnya ada sistem informasi. Nah, ini juga sistem informasi dalam manajemen SDM ini bisa untuk mendukung pengambilan kebijakan dan proses dalam manajemen SDM. Nah, tadi sudah kita bahas tentang tantangannya, sekarang kita bahas tentang bagaimana cara mengatasi tantangannya. Yang pertama, kita harus bisa beradaptasi atau adanya adaptabilitas. Kemudian juga kita harus memiliki kepemimpinan yang kuat serta strategi manajemen SDM yang terarah. Kenapa sih manajemen SDM itu penting? Yang pertama, manajemen SDM itu bisa mengelola dan mengoptimalkan tenaga kerja. Kemudian manajemen SDM juga bisa meningkatkan produktivitas dan kinerja karyawan. Kemudian juga bisa memastikan kepatuhan dan keadilan. Kemudian bisa mendorong kebudayaan organisasi yang kuat. Manajemen SDM juga bisa merencanakan masa depan, baik itu untuk organisasi atau perusahaan maupun untuk karyawannya sendiri. Dan terakhir, bisa mengelola perubahan dan inovasi. Nah, itu adalah materi kita tentang gaya kepemimpinan dan manajemen sumber daya manusia pada kali ini. Mudah-mudahan materi kita pada kali ini dapat memberikan manfaat. Kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.